skenario mengakhiri hidup lu itu ada yang sampai lu literally aku didorong sampai hampir jatuh ke relnya. Maaf, itu lu kawinan apa gimana? Itu. Ya Allah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini kita kedatangan seseorang. Dulu mungkin gua dan mungkin kalian semua juga sering banget dengerin lagu-lagunya dia. Hitungannya tuh dia penyanyi cilik, tapi sekarang dia udah besar, udah gak cilik lagi. Terus ketemu gua di acara gua di Brownies. Gue jadi penasaran kisah hidup dia sepanjang dari penyanyi cilik sampai sekarang seperti apa. Kita sambut Giovanni Tambunan. Yo, terima kasih udah hadir di Om Wen. Terima kasih juga sudah mengundang Awes. Terima kasih, semoga bisa sharing-sharing apa yang terjadi sama lu sepanjang hidup lu sampai sekarang nih, karena lumayan nggak tahu kabar lu. Ya. Lu dimulai sebagai seorang penyanyi cilik di usia berapa sebenarnya? Pertama kali bikin album itu di umur 6 tahun. 6 tahun udah bikin 6 album? tahun bikin album. Udah bikin album 6 tahun nih. Ini setua ini belum bikin apa-apa. Bikin album foto. Album foto. Iya. Itu pun nunggu acara hajatan ya. Acara hajatan keluarga. 6 tahun udah bikin album. Iya. Itu keinginan lu sendiri atau memang orang tua mendorong lu, mereka punya keinginan terus mendorong lu, atau mereka melihat lu ada bakat disupport sama mereka? Jadi sebenarnya awalnya banget nih, aku kan orangnya introvert banget nih. Tapi tuh di rumah tuh berisik, nyanyi terus bawaannya. Sampai mama bilang kayak, duh bosen ya dengerin suaranya di rumah doang tapi gitu beraninya. Akhirnya supaya lebih berani dan punya banyak teman, aku dimasukin sanggar. Namanya Sanggar Sangrila. Nah di situ ya latihan nyanyi apa segala macam, punya teman dan lain-lain gitu. Nah tiba-tiba satu produser datang untuk mengaudisi satu sanggar. Yang kepilih itu aku sama Saskia. Nah dari situ si produser bingung kayak gimana ya supaya istilahnya ada gimmicknya gitu zaman dulu. Akhirnya dibilangnya kalau Giovanni sama Saskia ini adalah cucunya Eyang Titi Puspa. Makanya nyanyiin lagu-lagunya lagu-lagu Eyang Titi Puspa. Betul. Gitu ceritanya. Single pertama yang keluar? Menabung. Oh itu. Bang Bimbung yuk. Kita nabung. Ngapain di Mampang? Ngapain? Ada sih, ada bang di situ ada gitu. Ada sih. Tapi kan banyak daerah juga ada bang. Ngapain ke Mampang? Itu single pertama lah ya, langsung meledak di pasaran. Alhamdulillah langsung meledak di pasaran, dan dari situ agak kaget sih sebenarnya karena kan si produser juga nggak nyangka kalau ternyata akan besar banget gitu. Akhirnya banyak kontrak yang datang juga, terutama kayak karena lagu yang Menabung akhirnya ada bank lah yang kontak, ada yang tiba-tiba datang ke beberapa kota buat promo di bank masing-masing kayak gitu-gitulah. Tiba-tiba besar aja gitu. Itu tahun berapa berarti yuk? Sorry yuk. Aduh 98 kayaknya. 98-an. Itu bener-bener pas kerusuhan ya. Kayaknya kalau nggak salah ya. Pokoknya lagi heboh-heboh kerusuhan itulah. Jadi lu juga sempat ngerasain kaget ketika tiba-tiba orang minta foto sama lu. Iya minta tanda kaget tangan sih lu. jujur. Karena kalau misalnya terutama di luar kota ya, mungkin karena mereka hiburan kan juga jarang apa segala macam. Jadi setiap keluar kota tuh mama tuh harus nahan orang-orang supaya nggak nyubitin, supaya nggak asal meluk, asal tarik kayak gitu-gitu sih. Jadi itu bener-bener kayak lumayan agak shock, tapi untungnya yang maksudnya ngejagain kan mama papa ya udah pasti, tapi akunya dibilang pokoknya harus tetap profesional gitu. Dikerubutin nih semua orang, jangan sama laler ya. Maaf ya bang. Berarti deep down in your heart berarti sebenarnya lu ada rejection sebenarnya dengan kondisi yang ada. Sejujurnya mungkin ada kali ya.
Sejujurnya mungkin ada. Ya bayangin aja Kak, itu kan sebenarnya aku masih kecil banget ya. Dimana harusnya aku mendapatkan pendidikan dan main-main gitu zaman kecil. Maksudnya bersekolah, even di bersekolah juga kan aku tetap harus mendapat pendidikan yang maksudnya secara formal dan non formal juga gitu ya. Terus juga ada kayak pertemanan di dalam sekolah, belum lagi organisasi apa segala macam yang harusnya aku jalanin, itu banyak yang akhirnya ke skip gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang aku nggak alami gitu zaman kecil. Makanya ya sebenarnya sedikit kayak oh kok aku nggak kayak anak lain ya gitu bisa main. Even aku dulu nggak bisa main sepeda gara-gara takut jatuh karena besoknya ada syuting. Aku nggak bisa mandi hujan karena takutnya nanti flu. Besoknya nyanyi kayak gitu-gitu loh. Jadi benar-benar sama sekali nggak ada kesempatan untuk aku melampiaskan perasaan dan aku pengennya kayak gini tuh nggak ada karena zaman dulu kan ya istilahnya aku nurut orang tua terus ditambah kayak ya emang industrinya kan harus kayak gitu. Kita emang harus ngikutin si orang kayak ngelihat kita harus kayak gimana, perfect apa segala macam kayak gitu. Bahkan sampai mandi hujan pun nggak pernah. Sampai mama tuh sekarang tuh malah jadi lucu aja gitu. Kalau misalnya ditanya, maksudnya mama sering nanya, gimana selama di Bali udah mandi hujan kan? Gitu. Aneh banget kan, orang pertanyaannya apa gitu. Tapi kalau aku ya, aku bener-bener kayak sangat dijaga sih waktu itu. Parah banget sih sebenarnya. Berapa tahun lu harus ngerasain kondisi itu? Sampai SMP sih. Jadi dari umur 7 tahun tuh which is SD. Sampai akhir SMP. Karena kenyataannya tuh memang sibuk sepanjang dari SD sampai SMP. Aku bahkan SD tuh sampai apa ya nyebutnya ya, dikeluarin kali ya dari sekolah gara-gara aku ada waktu di mana kayak dulu catur bulan kan masih. Jadi literally kayak harusnya 3 bulan, selama catur bulan itu aku masuk cuma 1 bulan. Jadi 2 bulan itu aku nggak masuk. Jadi bener-bener kayak sampai guru juga bingung mau gimana, nggak bisa dikasih dispensasi gitu. Jadi bener-bener kayak aku benar-benar lumayan kehilangan masa anak-anak aku sih sebenarnya gitu. Jadi ya nggak ada penyesalan sih sebenarnya. Betul. Karena nggak semua orang juga bisa dapetin itu. Cuma ya balik lagi kan semua hal itu kan kayak koin ya, kayak depan belakang gitu. Ada baik ada buruknya. Jadi kalau menurut aku kayak ya itu udah terjadi di masa lalu ya aku udah happy aja sih sekarang gitu. Kalau lu lagi capek, berasanya kalau lagi capek ketika harus syuting sana syuting sini, lu tetap sampaikan itu ke orang tua lu atau ke manajemen lu pada saat itu? Sebenarnya nyampain tuh enggak, karena aku bukan tipe orang yang suka menceritakan ya. Aku nggak terlalu suka menceritakan. Cuma aku kadang-kadang suka ngomong kayak gini. Misalnya ada satu hari waktu itu aku di Palembang, terus yang foto tuh sekitar ada 800 orang gitu yang mau foto waktu itu sama aku. Jadi bener-bener kayak harus satu-satu gitu kan. Jadi sampai 800 orang. Selesai itu maaf, itu lu kawinan apa gimana? Itu. Aku bingung juga nih kok kagak ada orang, bukan kawinan juga kok harus foto 800 orang ya. Jadi literally kayak aku bilang gini, oke, aku mau foto, tapi habis selesai ini aku mau dibeliin pensil warna. Karena aku suka gambar kan. Jadi bener-bener kayak apa ya? Aku nggak mau ngomongin aku capek, tapi boleh nggak aku dapat sesuatu yang aku pengen kayak gitu. Jadi waktu itu aku pengen banget pensil warna kayak 72 warna gitu, jadi lumayan banyak. Jadi pengennya cuma itu gitu. Jadi bukan ngomongin tentang perasaannya, tapi lebih kayak ada goalsnya. Jadi udah nggak tentang emotional, tapi lebih ke intelligence gitu loh. Jadi kayak udah ngaco dari kecil, udah nggak bisa udah harus menutup perasaan gitu. Takut nggak bisa, sedih nggak bisa, marah nggak bisa. Jadi ya udah ditutup aja gitu. Nah terus kalau lu agak susah untuk mengungkapkan itu semua, apa yang lu rasakan ketika lu pernah nonton Inside Out? Pernah nonton. Apa yang lu rasain ketika lu nonton itu? Kalau nonton Inside Out 2 itu kan ada satu semua perasaannya dimasukin ke dalam kaleng atau apa sih jar gitu kan ya. Nah, itu kayak gitu, jadi benar-benar gak bisa ngerasain apa-apa. Itu pas yang aku didiagnosa depresi itu sih literally aku gak bisa ngerasain apa-apa sih. Kalau waktu dulu kan mungkin ngerasain cuma gak berani diomongin. Kalau yang pas depresi itu literally di dalam jar, aku gak bisa ngerasain apa-apa. Kan di sekolah sebenarnya kita gak cuma belajar ya. Betul. Justru kita bertemu sama teman-teman, justru kita main sama teman-teman. Itu yang mungkin kalau menurut gue ya, kadang-kadang gue sekolah pun belajarnya iya gue belajar gitu, tapi yang bikin gue semangat datang ke sekolah kan
ketemu teman-temannya. Betul. Bercanda sama teman-temannya. Betul. Dan zaman dulu belum ada homeschooling mungkin ya? Belum ada. Jadi emang harus sekolah di sekolah gitu. Sekolah. Nah, ketika lu mengalami kondisi bahwa lu sampai harus pindah sekolah mungkin. Ya, pindah sekolah. Itu gimana? Mungkin kalau sekolah aku yang pertama itu memang pertemanannya tuh enak sebenarnya. Karena mereka suportif gitu ya. Cuma sayangnya pas aku pindah ke tempat baru itu justru mulai ada pembulian gitu. Jadi itu maaf usia berapa? Yo. Kelas 5 tuh mungkin 11 tahun, 12 tahun gitu ya. Itu mulai terjadi pembulian tuh di sekolah baru itu gitu. Pembuliannya mungkin bukan secara fisik tapi secara omongan gitu yang lagi-lagi karena aku bukan tipe orang yang suka menceritakan tentang perasaan aku gimana, mama papa pun tidak tahu gitu sebenarnya gitu selama aku SD ke SMP dan SMA awal-awal tuh aku bener-bener kayak istilahnya udah kenyang lah gitu. Misalnya setiap datang sekolah udah tahu nih bakal dibully gitu. Jadi kayak udah hal yang biasa gitu. Itu aja sih. Udah jadi gimana ya? Kadang hal-hal buruk yang diomongin orang ke kita tuh kan kita resap. Gimana ya? Kita masuk ke kita dan kita nggak bisa mengeluarkan kan. Yeah. Karena lagi-lagi ada etika di mana kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh nunjukin kalau kita nggak suka dengan hal itu gitu atau kita mau berantem aja gitu tuh nggak, kan selalu ada etikanya nggak boleh gitu kan. Tapi sebenarnya ya jadi ngepres terus gitu loh, jadi omongan orang tuh ngepres terus aja gitu. Dan lu nggak pernah nyampein itu ke orang tua lu? Karena selalu mikirnya gini loh, ya udah nggak apa-apa karena mikirnya ya udah nanti juga pasti berlalu gitu. Kayak karena kan mama papa selalu bilang juga dari kecil kayak nggak semua orang bakal suka sama kita dan omongan orang itu belum tentu benar, yang kamu denger itu harus omongan dari orang tua aja gitu. Makanya mama tuh sebenarnya sangat encouraging aku sih dari kecil, kayak mama tuh bangga banget punya abang, mama tuh bangga banget punya. Jarang loh ada orang tua yang mau ngomong langsung secara personal bilang kayak abang tuh membanggakan banget buat mama. Abang tuh bener-bener penguat mama gitu, dimana aku memang bukan datang dari keluarga yang kurang, maksudnya kita datang dari keluarga yang kurang mampu, makanya mamaku bilang kayak mama bangga banget punya abang apa segala macam. Jadi kayak somehow aku langsung kayak ya udah mikirinnya perasaan mama dan papa aku aja gitu. Tapi kalau ditanya jujur, ada perasaan pengen ngelawan pada saat lo dibully sama temen-temen lo? Of course. Karena ya itu sih kayak apa ya? Nggak enak kan, karena omongan bully itu kan belum tentu semua benar gitu ya. Misalnya yang diomongin lo gini atau dasar lo apa gitu ya, namanya juga anak-anak kan juga asal ngomong juga gitu. Tapi kan ya kalau itu dilakukan terus-menerus kan lama-lama jadi kepikir apa bener gue gitu kan. Ya somehow tuh suka kayak main aja gitu di dalam otak tuh, bingung gitu sih sebenarnya. Kok sampai teman-teman lu, maaf bang, kenapa sampai teman-teman lu bisa ngebully lu mungkin dengan seperti itu? Mungkin karena zaman kecil kan aku nyanyi, maksudnya lagu Hello Dangdut gitu. Kalau misalnya lihat di video klipnya kan yang joget-joget lah, terus jogetnya kan luwes banget apa segala macam. Ya sebenarnya kan itu juga karena arahan dari director, di mana yang lagi-lagi aku karena nurut sama orang-orang gitu kan. Jadi aku bener-bener kayak mau ngelawan tapi bingung, mau ribut juga etikanya nggak nyampe gitu sih, kayak ketahan aja gitu semuanya gitulah. Dan orang tua lu nggak ngajarin lu ketika lu dibully atau misalkan lu dapat perlakuan nggak enak ya lu harusnya punya hak untuk ngelawan? Sebenarnya sih kalau dulu karena aku nggak cerita itu sih, mungkin kalau aku cerita kayak Mamba, aku dibully gitu. Mungkin mereka akan bilang, mungkin mereka yang langsung datang ke sekolahnya gitu. Tapi karena aku setiap pulang ke rumah ada masa dimana kayak mama papa gimana sekolah, oh iya seru, tapi aku masuk kamar cuma nangis kayak gitu. Berapa tahun lo ngalamin itu yuk? SMA sih paling parah. Cukup parah di kelas 1 ya, karena mungkin kakak kelasnya kan ada 2 nih, ada yang kelas 2 ada yang kelas 3, jadi lumayan sih kelas 1 tuh lumayan berat sih. Dan waktu SMA lu nama lu masih lagi karena sempat ngambil sinetron juga kan dulu.
apa sih kehormatan yang sama Kanava Urba sama Kaprimus itu. Okay. Jadi bener-bener kayak masih banget gitu. Jadi kayak gitu sometimes ya gitu. Dan di SMA pun lu nggak masih di titik introvert lo yang sangat-sangat itu? Masih, even sampai sekarang tuh kayaknya kalau untuk ngomongin kayak sesuatu yang super personal tuh juga susah gitu. Maksudnya kalau kayak gini kan udah ceritaan dari zaman lu dan dokter kan selalu bilang kayak nggak apa-apa diomongin aja gitu. Maksudnya aku ngomongin gak ngomongin juga orang bakal ngejudge kok gitu. Jadi kayak lebih baik dikeluarin aja gitu. Nggak dipendam. Bener. Lebih enak menurut gua adalah posisi di tengah-tengah yo. Lu terlalu introvert enggak, terlalu ekstrovert juga enggak. Bener sih. Kalau kayak lu terlalu introvert, lu simpen semuanya sendiri. Iya. Ada juga nggak enak juga ketika kita punya teman ekstrovert. Kayak misalkan contoh, misalkan main futsal, terus tiba-tiba dia nggak pakai sepatu. Itu menurut gua terlalu ekstrovert. Siapa tuh kalau boleh tahu? Itu terlalu ekstrovert menurut gua. Kayak pengen ngasih taunya terlalu berlebihan gitu. Minimal kalau lu pakai sepatu biasa kan ada effort ya. Bener, tapi kalau kayak telanjang kaki tuh apa maksudnya kayak pengen ngasih tahu gua nggak punya sepatu gitu loh, ngerti gak? Emang bahaya sih. Ah? Iya ya udah. Begitu udah punya nggak main malah ya. Iya bener. Sepanjang masa-masa introvert lu dulu, masa lu nggak punya teman satu pun yuk untuk cerita? Jujur enggak lagi. Gimana ya? Gila. Aneh kan? Mungkin gini kali ya, karena jarang sekolah. Jadi teman-teman artis lu? Kan kita juga nggak tiap hari ketemu gitu loh. Mungkin kalau zaman misalnya aku sekolah, mungkin aku akhirnya punya teman dekat gitu. Misalnya dari zaman sekolah gitu ya. Tapi kan aku juga jarang sekolah. Saskia kan juga nggak setiap hari ketemu, dan kita tuh kalau ketemu ya literally karena kita dari kecil harus dituntut profesional ya nggak cerita itu, tapi lebih kayak hari ini nyanyi lagu apa aja Ki gitu. Jadi bener-bener kayak ya sangat profesional aja gitu. Semua tuh kayak apa ya, transaksi aja gitu loh, bukan something yang beneran bisa melampiaskan perasaan sih gitu. Zaman lu sekolah, usia lu kan sekarang berarti 36 lah ya? Ya. Masih ada guru BK kan? SMA ada, cuma gimana ya? Gitu deh, zaman dulu tuh suka kayak, aduh kalau ngadu jadi males, ntar dipanggil orang tua apa segala macam kayak gitu loh. Terus takut bilang cepu sama temen-temen lu. Iya, ntar makin dibully lagi dan segala macam. Jadi kayak udah deh dilewatin aja gitu, masa itu dilewatin aja gitu. Makanya aku benar-benar punya temen yang sampai sekarang berteman itu pas kuliah. Itu pun di US? Enggak, di Jakarta dulu. Aku sempat kuliah di Jakarta dulu. Oh, sempat kuliah di Jakarta dulu? Bener, aku sempat ngambil graphic design di salah satu universitas di Jakarta. Di? Gitu. BINUS. Oh, di BINUS, oke. Gitu. Jadi semenjak dari situ aku ngerasa kayak akhirnya punya nih temenan yang beneran itu lu akhirnya temenan. bisa ngebuka diri lu? Tapi cuma 2 orang. Itu juga cuma 2 orang. Literally kayak itu juga belum yang kayak bukan 100% percaya. Okay. Jadi bener-bener kayak memulai untuk mencoba dekat, mencoba untuk kayak berupaya bagaimana ya bentuk temanan yang bener tuh kayak gimana kayak gitu. Sampai akhirnya lu memutuskan kuliah di US? Sampai memutuskan di itu US. Setelah selesai di BINUS? Setelah selesai di BINUS, terus aku sempat kerja dulu di Harper's Bazaar Magazine, terus di Cosmopolitan juga pernah, Cosmogirl juga pernah. Abis itu aku akhirnya memutuskan untuk kayak, karena dari SMA tuh sebenarnya gini, mikirnya pengen cepet selesai karena aku udah tahu aku mau ke New York gitu. Oh, lu goals. Jadi dari SMA tuh, karena kan nyanyi itu jadi public figure itu bukan passion aku gitu kan. Something yang aku nggak mau berupaya keras untuk ngedapetinnya. Puji Tuhannya dapet keberuntungan di situ. Tapi sebenarnya kalau misalnya passionnya yang benar-benar aku pengen kerja keras dan aku rela buat ngelakuin apa aja itu di berkesenian gitu. Maksudnya di fashion dan juga di seni murni gitu. 2 itu gitu. Tapi kan ya kalau di Indonesia kan agak bingung ya mau ngambilnya di mana dan segala macam. Akhirnya aku udah mikir kayaknya aku akan lebih dihargai dan lebih bisa sukses kalau aku pindah ke New York gitu. Nah, tahun berapa lo ke New York? New York itu tahun 2017. 2017.
3 tahun sebelum pandemi. 3 tahun sebelum pandemi. Jadi ya itu. Jadi awalnya sempat ngambil setahun dulu di Jakarta, di Esmod Jakarta, terus dilanjutin ke New York 2 tahun setengah di sekolah namanya Parsons. Dia the new school gitu. Jadi emang sekolah fashion nomor 1 di US gitu. Dan lu di sana tinggal sama? Sendiri. Jadi beneran ngerantau keluar negeri ngerantau sendiri. Literally kayak ngekos apa segala macam. Kehidupan memulai pertemanan baru di sana sendiri. Bahkan gak ada orang yang aku kenal juga di New York. Gila, gua aja, menurut gua US tuh negara yang nggak masuk list gua pengen ke sana, walaupun akhirnya gua pernah ke sana ya teman-teman ya. Wow. Ya tahu aja, ini siapa tuh jadi motivasi. Ya, amin. Kita nggak pernah tahu salah satu di antara kalian kebawa kontainer ke sana. Disangka furniture. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Sementara lu yang introvert, segitu nekatnya lu berangkat ke US untuk mengejar mimpi lu. Iya. Karena dari zaman SMA tuh udah tak apa ya, bahkan sering bikin hashtag gitu loh. Zaman dulu tuh SMA kayak Giovanni New York 2012 kayak gitu. Jadi kayak memang udah pengen banget ke New York. Karena sebenarnya pembuktian juga sih, karena kan dari zaman kecil sampai ke SMA tuh orang tuh tahu aku sebagai aku yang penyanyi, public figure. Somehow aku tuh dalam diri sebenarnya pengen dikasih tahu kayak ini loh Giovanni yang seniman gitu loh. Bukan, jadi maksudnya gimana ya, pengen terkenal tuh bukan di area itu sebenarnya gitu. Jadi bener-bener kayak masa-masa pembuktian banget gitu kan pas di New York. Makanya itu ngejar banget tuh. Jadi pas setahun di sini aku pas di Esmod itu jadi student terbaik pas lulusan di Esmod. Terus pas ke New York, tahun pertama aku masih biaya sendiri, tahun kedua aku dapat beasiswa karena aku juga ternyata di tahun pertama itu jadi student terbaik juga. Akhirnya aku apply beasiswa dan akhirnya mereka terima. Dan sampai dosen-dosen aku tuh juga merekomendasikan aku tuh ke beberapa brand juga gitu yang itu itu udah kayak mimpi jadi nyata gitu buat aku. Literally mimpi aku selangkah lagi gitu. Jadi bener-bener kayak gila sih zaman di New York tuh. Jadi even ada of course ketakutan ya namanya US tuh. Jujur setiap hari cuma doa kayak Tuhan mudah-mudahan hari ini aku masih selamat deh dengan keadaan US yang kayak gini gitu. Tapi semangatnya, spiritnya tuh bener-bener gak hilang gitu. Pokoknya harus bisa jadi sesuatu di New York. Gitu. Apa hal paling mengerikan yang pernah lu alami waktu selama lu tinggal di New York sana? Gila sih, tapi di sana tuh rasismenya lumayan tinggi ya, terutama ke Asia kan, bahkan ada hashtag Asian hate itu kan. Jadi bener-bener kayaknya orang-orang sana tuh kurang suka sama orang Asia. Karena kan orang-orang Asia itu kayak mungkin kayak aku semua gitu ya. Niat banget kalau sekolah, niat banget kalau kerja. Jadi kita tuh champion lah istilahnya gitu kalau sekolah atau kerja. Nah, somehow beberapa orang Amerika tuh mungkin kurang suka gitu dengan keberadaan kita. Aku pernah di metro, kayak sebutnya metro apa sih? Arti gitu kereta bawah tanah itu tuh literally aku didorong sampai hampir jatuh ke relnya. Didorong hampir jatuh ke relnya. Iya. Itu kan tinggi loh. Tinggi banget. Aku sampai ditolongin sama orang. Dan itu posisi lu memang lagi diem aja? Lagi diem aja. Terus dia literally nggak ada reason apa-apa, bukan karena saling tatapan terus kayak apa lu gitu? Nggak ada. Literally lagi diri aja, lagi nunggu kereta. Terus dia tuh kayak nggak tahu, mungkin dia juga kepahitannya sama orang Asia atau gimana. Dia nyangkanya aku orang Filipina. Terus dia bilang kayak go back to your country Filipino gitu. Jadi literally aku bener-bener kayak satu kayak dia salah ya, bukan Filipino. Nah, tapi ya karena didorong itu kan jadi panik gitu kan, karena Yalah. Gimana ya, kayak ini baru pulang sekolah loh gitu loh, kayak literally saya baru pulang sekolah nih gitu. Selesai tapi lo yuk. Selesai dengan
balik lagi aku jadi student terbaik di sana. Gitu. Gak sia-sia niat dari dulu benar-benar berangkat ke Amerika. Dan bener ya, kadang-kadang apa yang kita ucapkan berkali itu bisa jadi doa baik betul, dan betul. bisa dikabulkan kan. Alam bawah sadar kita menuntun kita ke arah sana. Betul. Gitu. Mungkin yang gini, pada saat zaman SMA aku dibully dan segala macam itu kan juga omongannya kurang baik ya yang di dalam otak gitu. Tapi aku selalu ngingetin diri aku waktu zaman SMA yang tadi aku bilang aku sering pakai hashtag, aku suka ditulis Giovanni New York 2009. Itu tuh jadi kayak iya mungkin omongan itu nggak hilang tapi tertumpuk sama motivasi yang aku tulis terus itu sih sebenarnya gitu. Nah, tadi lu sempat sampein kalau lu sempat mengalami depresi, bahkan yang pernah gue dengar dan juga baca sampai mungkin koreksi kalau gue salah sampai kepikiran untuk mengakhiri hidup lu. Pada saat kapan lu depresi itu terjadi? Jadi setelah aku kuliah dengan gelar student terbaik itu, akhirnya aku coba untuk kayak cari intern deh gitu. Maksudnya cari magang di beberapa desainer di sana gitu. Karena dosen aku pun merekomendasikan ke beberapa desainer. Akhirnya aku masukin ke beberapa, udah sempat ada callback dari beberapa, tapi ada satu callback dari salah satu brand yang aku tuh udah suka banget, namanya Marc Jacobs, mungkin tahu ya. Nah, Marc Jacobs tuh sempet callback, saya untuk datang kayak ayo wawancara gitu. Aku udah kayak se-excited itu. Ini tuh kayak literally apa yang aku impikan dari zaman SMA yang bener-bener bikin hashtag apa segala macam. Ini selangkah lagi nih nyampe gitu kan, kayak 2 jengkal lagi gitu. Nah, anggaplah misalnya aku dapat email hari Senin dan interviewnya hari Jumat gitu ya. Terus tiba-tiba aku udah kayak excited. Hari Rabu ternyata ada berita tentang COVID. Ada berita tentang COVID dan hari Kamisnya aku di email kalau ternyata mereka tidak bisa menerima anak magang atau intern foreigner. Jadi nggak bisa menerima intern dari negara lain karena mereka tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kalau apalagi berhubungan sama visa karena visa aku kan masih student. Aku literally hancur sih di situ. Aku hancur kayak gini loh, kayak dari kecil bukan apa yang aku mau. SMA aku dibully mati-matian, di kuliah udah tinggal pembuktian gitu. Kayak kalau aku tuh apa yang aku mau dan yang aku bisa, I'm good at it, tiba-tiba diambil sama sesuatu yang bukan salah aku. Itu kayak hancurnya beneran hancur sih. Mungkin karena aku orangnya ambisius banget kan. Jadi kayak bener-bener kayak, oh pasti bisa. Itu literally hancur. Aku beneran nangis ada kali 2 hari dari hari Kamis itu sampai ke hari Sabtunya gitu. Bener-bener aku nangis 2 hari gak bisa berhenti. Even masih sek-sekan segala macam. Aku telepon mama, Mam kayaknya aku harus balik ke Jakarta. Aku udah gak sanggup. Aku pun tetap belum bilang kalau aku gak sanggupnya karena apa. Jadi aku bilang aku nggak sanggup karena mau COVID aku bilangnya. Ya udah akhirnya aku balik ke Jakarta. Itu aku mulai merasakan sesuatu yang menurut aku cukup gila ya. Jadi bener-bener aku nggak bisa ngerasain apapun. Jadi aku kebas. Aku nggak bisa seneng, nggak bisa sedih, nggak bisa. Kalau dulu nggak bisa ngomongnya. Kalau sekarang nggak bisa ngerasainnya. Jadi bener-bener kayak apa yang dipendem literally kependem, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Aku benar-benar nggak bisa seneng, nggak bisa sedih, nggak bisa takut, nggak bisa marah, nggak bisa apa-apa. Literally kayak mayat hidup. Aku bahkan sering nyubitin diri aku sendiri, ngegarukin diri aku sendiri supaya aku bisa ngerasain sakit. Oh God. Literally nggak bisa ngerasain apapun. Sampai aku mikirnya gini, oh mungkin karena kegagalan aku aja lah di New York. Makanya aku nggak mikir kayak apa ke profesional apa segala macam. Aku mikir udahlah nanti juga udah lewat. Tapi lama-lama tuh aku punya pemikiran gak baik untuk mencoba mengakhiri hidup. Karena aku mikir kayak ya buat apa lagi hidup orang gak ngerasain apa-apa, gak bisa seneng, gak bisa sedih, gak
Nggak bisa ngerasain apa-apa. Literally kayak kosong aja gitu. Dan lu nggak ada temen lagi. Dan nggak ada temen di situ. Masanya lagi pandemi juga. Jadi bener-bener kayak, I think kayak bener-bener kayak hidupku beneran kayak shutdown juga gitu loh. Kenapa lu nggak coba memaksakan diri untuk cerita ke orang tua lu sih? Yuk. Gimana ya? Aku tuh dari kecil sangat tidak suka kelihatan lemah, satu. Kedua, nggak suka bikin orang lain sedih. Jadi kalau misalnya aku menceritakan ini, mama papaku tuh pasti ngerasanya kayak aku takutnya mereka ikutan sedih atau aku menjadi beban gitu loh buat mereka gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu cuma ketakutan lu aja. Mungkin ya, asumsi lagi gitu kan. Ya namanya orang introvert kan pasti nggak ada lah ya ketakutan-ketakutan seperti itu gitu. Yang akhirnya bikin kayak oke, nggak usah cerita dan segala macam gitu. Itu udah skenario tuh udah ada di otak tuh udah banyak banget. Yang kayak tiba-tiba apa ya cara yang paling gampang untuk yang nggak sakit untuk makin hidup apa segala macam tuh udah bener-bener kayak udah di otak tuh kayak gini, apa minum ini atau ngapain atau apa segala macam. Aku pernah ada satu masa di mana bener-bener saking pengen masih mau nyoba-nyoba ya ngerasain sesuatu. Aku pernah jam 3 pagi mesen ayam makanan cepat saji ojek online. Literally tuh jam 3 pagi 10 potong. Biar aku bisa ngerasain apa-apa, tapi tetap tidak bisa merasakan apa-apa. Anjir. Jadi sekacau itu sih, sekacau itu. Sampai aku bener-bener kayak saat mungkin Tuhan masih sayang ya sama aku dan pengen aku tuh jadi berkat juga buat orang dan menceritakan ini ke banyak orang supaya lebih aware gitu. Akhirnya setelah aku punya pemikiran gak buruk, akhirnya aku datang ke profesional. Aku akhirnya datang ke psikiater. Lu nggak sempat kepikiran misalkan biar lu ngerasain lu masih hidup gitu, lu merasain takut, lu merasakan deg-degan, lu nggak coba untuk kayak judi online gitu? Nggak, gua bukan menyarankan judi online ya. Guys, jadi ada terekam ya guys ya. Nggak, maksud gua gini, pengalaman dari temen gua ya. Ketika dia main judi online, dia mau nggak mau jadinya pinjol. Ketika pinjol disamperin, agak deg-degan tuh, berasa manusianya di situ kan ya. Kok agak matanya agak kemana gitu ya? Iya, ke situ emang di sini nih. Geo, di sini banyak contoh hidup Geo yang survive dari masalah-masalah mereka. Ini ada salah satu penonton di sini yang terjerat pinjol. Ya mungkin lu juga kepikiran untuk mengakhiri hidup lo kan, pernah? Tuh, sama dia. Cuma setelah masalahnya selesai dia kembali mengulangi masalah yang sama. Kirain kapok ya. Emang gak ada kapok ya, emang gak ada kapok ya. Okay, berapa lama dari masa depresi lu yang luar biasa itu? Sebelum ke lu akhirnya memutuskan untuk melakukan treatment secara profesional. Sama orang profesional maksud gua. Skenario mengakhiri hidup lu itu ada yang sampai lu coba lakukan atau hanya sebatas aduh apa ya, kalau ini gimana ya, ada yang sampai pernah mau coba lu lakukan? Udah sempat beli beberapa produk sih sebenarnya. Udah beli sih produknya, tapi ya itu mungkin Tuhan masih baik aja sih. Tiba-tiba kayak apa yang bikin lu akhirnya nggak tahu, kayak tiba-tiba ada secercah pemikiran aja gitu. Kayaknya ini bukan jalan yang tepat buat kamu deh gitu. Di dalam otak. Jadi benar-benar kayak coba cari pertolongan deh gitu. Nggak tahu, tiba-tiba datang aja gitu perasaan itu. Dan akhirnya datang deh ke profesional. Gitu. Dan apa diagnosa dari? Ya depresi sih. Severe, jadi benar-benar depresinya berat gitu. Berarti itu tahun berapa? 2020. Ya, 2020. Pokoknya pas pandemi. Pas pandemi banget itu ya. Akhir-akhir ke 2020 akhir ke 2021. Nah, itu tuh. Itu berat banget sih. Lu nyangka gak kalau
ternyata apa yang lu alami dari kecil membawa lu ke titik lu harus pada akhirnya bertemu dengan orang yang secara profesional harus membantu lu secara kejiwaan? Sebenarnya kalau nyangka sih pasti enggak sih ya. Tapi setelah aku riset, hampir semua, ini fact ya, faktanya. Hampir semua artis atau public figure yang dimulai dari umur yang masih sangat muda itu terkena mental illness. Terutama yang di luar negeri. Kalau kita bisa kasih contoh, misalnya kayak Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, Justin Bieber, Amanda Bynes, Lindsay Lohan, itu semua dinyatakan mempunyai mental illness. Michael Culkin yang main ya, Home Alone. Michael Culkin juga. Jadi I don't know why, tapi kayaknya memang udah jadi patternnya gitu. Mungkin yang tadi ya, yang namanya manusia, mungkin kita tetap harus merasakan tahap-tahap di mana yang kita nggak boleh lewatin gitu. Somehow karena kita menjadi public figure, kita dipaksa untuk harus cepat besar dan melewati masa-masa yang harusnya ada ini gitu. Akhirnya aku ngerti kan kenapa kayak orang-orang itu yang artis-artis di luar negeri juga akhirnya merasakan kayak gitu ya. Ya mungkin karena mereka nggak punya kesempatan untuk cerita kalau aku hari ini lagi capek, aku hari ini lagi sedih ya, karena mereka harus profesional, karena kalau enggak langsung ada omongan lagi nggak baik atau mungkin mereka langsung di-cut atau mungkin apa segala macam kayak gitu-gitulah. Aku ternyata menyadari kalau itu bukan apa ya istilahnya buat penenang aku juga, it's not aku doang gitu. Ternyata memang kejadian di beberapa orang gitu. Ya kayak yang sempat menggeparkan dunia tuh ketika Robbie Williams memutuskan untuk mengakhiri hidup dia dengan maaf karena ternyata depresi. Separah itu sama vokalisnya Linkin Park. Iya kan? Chester Benningfield. Nah ini juga yang dikasih tahu sama dokter aku juga ya. Dia pada saat aku masa penyembuhan di awal-awal, dia pernah bilang kayak gini, gimana kalau kamu melampiaskan ini, karena kan aku nggak terbiasa untuk melampiaskan dengan omongan dan segala macam. Gimana kalau kamu melampiaskan ini dalam bentuk hal-hal yang kamu suka deh gitu, misalnya lukis misalnya gitu, terus nyanyi. Nah terus pas nyanyi aku bilang gini, aku pengen sih bikin gitu. Akhirnya aku sempat bikin EP isinya 4 lagu doang. Dan memang sengaja nggak aku promoin gitu loh. Jadi bukan tentang komersialitasnya, tapi lebih pengen keluarinnya gitu. Kayak lebih berkarya aja berkarya kan. Aja. Jadi bukan tentang kayak, jadi waktu itu sempat pas orang dengar, oh bagus EP-nya, kenapa nggak dipromoin apa segala macam. Jujur itu literally album penyembuhan gitu loh. Jadi bener-bener kayak, nih gitu. Dan akhirnya balik lagi kan lukis seperti waktu zaman kecil, yang akhirnya malah menemukan cinta lagi gitu di lukis. Yang akhirnya kayak, akhirnya bisa ya melampiaskan, gak cuma melewat. Mungkin masih sulit sampai sekarang untuk melampiaskan perasaan melalui omongan, akhirnya sekarang lewat lukisan sih gitu. Dan ternyata memang passion lu di situ. Yes. Sampai akhirnya Giovanni memutuskan untuk move to Bali. Iya, pindah ke Bali. Bagian dari proses juga. Healing lu. Iya. Healing yang sesungguhnya ya, bukan healing-healingan ya. Ini healing beneran ini healing beneran bukan ini. Staycation iya, gitu ya. Bukan staycation. Gua ngomongin Bali bukan berarti ada rencana mau ke sono ya, teman-teman ya. Ya, tolong ya. Emang kenapa kalau ngomongin Bali suka ada harapan gitu? Karena mereka waktu itu pernah gue ajak sekali ke Bali. The very first time mereka keluar kota, the very first time mereka naik pesawat gitu. Terus ya gini nih, emang kalau benalu begini nih. Nah ini healingnya bener-bener healing. Iya. Bagian proses lu untuk menyembuhkan diri lu sampai ya bener-bener semaksimal mungkin lah gitu.
It works so much better sih dari yang sebelumnya. Ya, I think mungkin karena tinggal di Bali itu bikin aku lebih tenang gitu ya. Maksudnya dengan kehidupan apa ya, istilahnya bisa lebih ngejalanin apa yang bener-bener aku mau jalanin gitu. Mungkin kalau di Jakarta kan selama ini aku ngerasanya kayak akhirnya banyak apa ya, banyak trauma yang sebenarnya belum 100% sembuh gitu yang ada di Jakarta. Makanya pas pindah ke Bali lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan segala macam, itu benar-benar kayak banyak banget sih perubahan yang terjadi gitu. Ya mungkin kalau di Jakarta ritmenya kan masih in rush banget ya. Parah sih. Dan Parah lo kayak ya memang lo butuh tempat yang memang cocok sama lo, fit in sama lo. Lo bisa ngeluarin the truly you gitu. Betul. Yang bener-bener lo. Betul. Passionnya lo, dan ya Bali memang menurut gue salah satu destinasi yang memang bisa dijadikan tempat orang untuk bisa healing selama menurut gue ya balik lagi ke orangnya ya. Karena tempatnya cocok pun ketika orangnya nggak bisa menempatkan dirinya dengan baik, padahal dia harusnya menyembuhkan diri dia gitu, ya nggak akan sembuh juga gitu. Dan sekarang Giovanni udah kembali ke passionnya dia, menjadi seorang pelukis. Ini luar biasa, dan gue baru tahu loh ternyata lu seneng lukis, dan juga sekarang udah punya IO yang berhubungan dengan pameran-pameran. Betul. Maksudnya seperti apa tuh, Yo? Jadi awalnya karena aku kan awalnya lukis nih. Yang seperti Open juga tahu, kayak pas aku datang ke Bali kan aku bener-bener cuma suka aja ngelukis. Tapi secara teknis kan sebenarnya banyak hal yang nggak aku tahu. Akhirnya aku ikutan beberapa workshop lah. Salah satunya di teman kita lah ya, Raka Jana dan di Mabim dan segala macam gitu. Terus? Ya, jadi bener-bener kayak literally ikut sering workshop apa segala macam. Terus lama-lama kayak, aduh pengen deh bikin pameran gitu. Karena jujur mungkin kalau sekelas kayak Raka Jana atau Dwi Mabim kan udah cukup terkenal lah gitu. Tapi sebenarnya banyak banget bakat-bakat di Bali yang justru kayak belum dapat panggung gitu. Nah, sekarang di Bali temen lu ada berapa? Di Bali udah mulai banyak sih, udah mulai banyak. Berarti nggak sia-sia lo bertemu dengan orang yang tepat untuk menghandle diri lo gitu. Nah sekarang kalau ditanya kebahagiaan lo dari 1 sampai 100% berada di titik berapa? 80 kali ya, 80% kali ya. Karena aku ngerasanya mungkin so far udah bisa ngejalanin apa yang aku mau. Tapi kan of course kita dalam hidup tuh punya goals gitu ya. Yang tadi aku bilang aku pengen ambisi tapi nggak mau buru-buru gitu. Jadi untuk ke 80 ini aja menurut aku udah luar biasa banget gitu. Jadi ya itu mungkin kalau misalnya nanti terus bertambah saat goals aku juga pelan-pelan bisa lebih terlaksana dengan baik, mungkin akan lebih nambah. Tapi jujur aku dengan 80 aja aku ngerasa kayak perkembangannya jauh banget dari yang literally 0 ya gitu. Dari awal pas depresi itu kacau banget. Jadi pas sekarang 80 ini sih menurut aku udah keren banget lah. Itu keren banget. Ada yang lo mau sampein gak yuk sama orang-orang mungkin di luar sana yang mungkin sedang struggling, sedang berjuang sama seperti kemarin-kemarin lo berjuang menghadapi depresi dan beratnya jalan hidup yang mereka lagi lalui. Oke. Mungkin ada dua ya. Kalau yang satu mungkin kita tuh harus punya komunitas yang bisa support. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Mau se-introvert apapun kalian, tapi menceritakan sesuatu ke orang lain itu adalah sebuah kewajiban gitu. Jangan sampai udah numpuk-numpuk akhirnya bisa meledak kapan aja. Yang kedua menurut aku kedekatan kita sama Tuhan itu sangat penting buat aku. Mau apapun agama kalian, selama kalian punya kepercayaan dan yakin kalau Tuhan itu tuh sayang sama kalian, pasti ada spirit walaupun cuma
0,00000, tapi at least ada spirit itu yang bikin kalian bisa lebih tetap bertahan gitu. Luar biasa. Ya, terima kasih udah mau sharing di Om. Semoga teman-teman juga yang nonton, ponakan yang nonton bisa ngambil pelajaran dari sini. Apapun itu, benar kata Giovanni, lu harus punya teman untuk bercerita gitu. Jangan juga ngerasa bahwa ntar kalau gue cerita gue nyusahin orang lain. Kalau lu cuma cerita, lu menurut gue lu nggak terlalu nyusahin ya. Kalau lu minta baru lu nyusahin. Ya kalau cerita kan nggak nyusahin. Ya. Kok kayak berasa ada yang banyak yang tersinggung gitu ya? Oh semua, bukan banyak. Kalau bukan banyak, kalau ini semua. Kalau ini semua, ada berangkat semua gitu. Ya. Tapi yang pasti itulah komunikasi itu penting. Nggak usah kita ngadepin masalah ketika kita sendiri, sama pasangan pun, sama keluarga pun, itu komunikasi udah paling penting. Kadang-kadang kerenggangan itu bisa dekat lagi gara-gara komunikasi. Terus saling berpikir negatif satu sama lain bisa berubah jadi positif ketika kita berkomunikasi gitu. Dan itu penting banget, dan memang gue saranin banget. Kadang-kadang gue ketika mengalami anxiety, menghadapi rasa panik dan segala macam, yang gue lakukan adalah apa? Cuma menelpon istri gue misalkan gitu. Padahal gue sedang bareng sama temen gue misalkan tiba-tiba gue kena panic attack gitu. Mau ngobrol sama temen gue tuh berat, kayak bukan beratnya apa ya, lebih ke arah bahwa gue bingung gue mau ngomong apa ya gitu. Tapi dengan cukup gue telepon bini gue, terus ngobrol sama bini gue, gue udah cemas itu udah hilang, berganti rasa takut karena gue baru sadar, waduh, saldo tinggal segini nih gitu. Nggak bercanda. Cukup dengan telepon bini gue. Nih, Ayah lagi gini. Udah, setelah itu udah tenang. Mungkin karena gen trust-nya udah ada gitu kan. Itu. Memang harus dan belum lama ini gue pun ngerasain ada sahabat gue, ada teman gue misalkan gitu. Dia sebenarnya sedang ada masalah gitu. Terus gue tahu dia sedang bermasalah, terus gue bilang, gue mengingatkan dia untuk tidak terlalu dalam masalahnya dia sehingga merugikan dia gitu. At the end dia bilang bahwa makasih ya udah mau mendengarkan cerita gue. Gue bilang cerita, kalau ada apa-apa cerita gitu. Sama kayak lu. Sebenarnya bilangnya takut deh kalau gue cerita gue akan nambahin beban lu. Enggak akan nambah beban gue. Betul. Karena kadang-kadang orang hanya butuh didengarkan. Betul. Tanpa harus dijudge atau tanpa harus dikasih solusi segala macam. Betul. Yang pernah gue tahu dan pernah gue dengar juga, nggak setiap masalah itu harus ada solusinya. Betul. Ada masalah-masalah yang memang nggak ada jalan keluarnya, tapi memang harus kita hadepin itu aja, dan akan lewat kok masalah itu. Yuk, sebelum kita akhir obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Complicated kan. Sampai ketemu lagi ponakan sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.